Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miska dengan NIM 211240036. Saya dari kelas PGMI 3A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dan pembelajaran abad 21 yang diampu oleh dosen Ibu Helna Nelis MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum, yang mana di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian evaluasi kurikulum, tujuan evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum, manfaat evaluasi kurikulum, strategi evaluasi kurikulum, dan yang terakhir mengenai model evaluasi kurikulum. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu evaluasi dan kurikulum. Pengertian evaluasi dikemukakan oleh John Comte, yang mana evaluasi adalah suatu penelitian yang sistematik atau yang teratur untuk mendapatkan manfaat atau guna dari beberapa objek. Sedangkan kurikulum dikemukakan oleh Gresham, yang mana kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcome yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Dari kedua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Secara umum, evaluasi kurikulum memiliki dua tujuan. Yang pertama, perbaikan program, dan yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Untuk tujuan yang pertama yaitu perbaikan program. Maksudnya, dalam suatu program yang telah dirancang, nantinya akan mendapatkan masukan perbaikan, baik itu mengenai isi kurikulum, manfaat kurikulum, dan lain sebagainya. Sehingga untuk kedepannya program tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Untuk fungsi yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Maksudnya, dalam hal ini, semua tim kurikulum nantinya akan melaporkan hasil kinerjanya, yang mana hasil dari kurikulum tersebut akan dinilai langsung oleh berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah, kepala sekolah, guru-guru. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Scraven, fungsi dari evaluasi kurikulum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi formatif dan yang kedua fungsi sumatif. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi formatif. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi formatif itu? Fungsi formatif yaitu evaluasi kurikulum berfungsi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki kurikulum. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sumatif. Maksud dari fungsi sumatif adalah evaluasi kurikulum berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat evaluasi kurikulum. Menurut Dr. Supiman, manfaat evaluasi kurikulum itu ada tiga. Yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Untuk manfaat yang pertama yaitu memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Maksudnya, dengan adanya evaluasi kurikulum ini
suatu isi kurikulum akan menjadi lebih baik lagi. Manfaat yang kedua yaitu memperbaiki implementasi kurikulum. Maksudnya, dengan adanya evaluasi kurikulum ini, implementasi atau penerapan dari kurikulum tersebut akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Manfaat yang ketiga yaitu memperbaiki pengaruh kurikulum. Maksudnya, dengan adanya evaluasi kurikulum ini, pengaruh kurikulum yang sebelumnya mungkin berpengaruh negatif, dengan adanya evaluasi kurikulum ini, maka pengaruh kurikulum akan menjadi positif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi evaluasi kurikulum. Menurut Omar Hamalik di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, strategi evaluasi ada 4. Yang pertama penentuan lingkungan, yang kedua pengenalan dan penilaian terhadap kemampuan, yang ketiga pendekatan dan prediksi hambatan, dan yang terakhir penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan. Untuk strategi yang pertama yaitu penentuan lingkungan. Maksudnya, sebelum kita mengevaluasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui lingkungan di sekitar. Strategi yang kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap kemampuan, yang mana strategi ini sangat berguna untuk pencapaian suatu program yang akan dilaksanakan. Strategi yang ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan. Maksudnya, strategi ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan apa saja yang nantinya akan muncul pada tahap pelaksanaan program. Strategi yang ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan. Maksudnya, strategi ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan apa saja yang akan muncul pada tahap pelaksanaan program. Strategi yang terakhir yaitu penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan. Maksudnya, strategi ini dilakukan dengan cara pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai model evaluasi kurikulum. Secara umum, model evaluasi kurikulum ada 3. Yang pertama model measurement, yang kedua model CIPP, dan yang terakhir model illumination. Untuk model yang pertama yaitu model measurement. Apa itu model measurement? Model measurement yaitu model evaluasi kurikulum yang dimaksudkan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan antara individual dan kelompok, terutama dalam hal kognitif. Model yang kedua yaitu model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk. Model ini merupakan suatu model evaluasi kurikulum yang bertolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan. Dan model yang terakhir yaitu model illumination. Apa itu model illumination? Model illumination merupakan model evaluasi kurikulum yang pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, manfaat program, kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan program, pengaruh lingkungan, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu evaluasi kurikulum merupakan suatu penelitian yang sistematis tentang manfaat, efisiensi, dan efektivitas dari suatu program. Adapun fungsi dari evaluasi kurikulum yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Adapun tujuan dari evaluasi kurikulum memperbaiki program dan untuk mempertanggungjawabkan kepada berbagai pihak.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.